Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau bahas salah satu saham industri tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang saat ini saya rasa punya valuasi yang cukup menarik buat dilirik, yaitu Sril, atau nama perusahaannya PT Sri Rejeki Eastman Tbk. Masyarakat mungkin lebih mengenal Sril ini lewat produknya yang bermerek Sritex. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kemarin Sritex sempat membuat atau memproduksi masker non-medis untuk mengatasi kelangkaan masker di masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa ya fundamental dari perusahaan Sril ini? Buat teman-teman yang suka atau mau belajar cara investasi ala value investing, boleh banget di subscribe channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan analisa fundamental saham Sril. Sril atau nama perusahaannya PT Sri Rejeki Eastman Tbk didirikan pada tahun 1978, bergerak di sektor tekstil atau garment. Untuk go public sendiri di tahun 2013 dengan struktur kepemilikan saham ada pada PT Huddlestone Indonesia sebesar 59,03% dan di masyarakat umum sebesar 40,97%. Untuk segmen usahanya sendiri, untuk Sril cukup menarik karena terintegrasi secara vertikal. Jadi kalau kita lihat dari bahan mentah, Sril ini memproses pemintalan menjadi benang, kemudian benangnya diproses pertenunan menjadi kain mentah, diproses kembali menjadi kain jadi, dan terakhir diproses kembali menjadi pakaian jadi. Dan uniknya, untuk setiap produksi dari Sril ini, baik itu benang, kain mentah, kain jadi maupun pakaian jadi, semuanya juga ikut dijual oleh Sril, sehingga mempunyai revenue-nya masing-masing. Nah, Sril ini juga dikenal menjual seragam militer ke lebih dari 30 negara. Dan untuk komposisi penjualannya, ada ekspor sehingga 60% dan domestik hingga 40%. Kita masuk ke bagian revenue, ini merupakan grafik revenue dari tahun 2013 hingga 2019. Nah, kebetulan untuk Sril ini menggunakan mata uangnya USD. Jadi saya mencoba mengkalkulasikan dengan kurs 1 USD adalah 14.000. Nah, kalau kita lihat grafiknya cukup menarik ya, karena naik terus dari tahun ke tahun. Dan kalau kita coba lihat angkanya, untuk growth di tahun 2019 ada sebesar 14,30%, sedangkan CAGR-nya 17,43%. Kalau kita lihat untuk tahun-tahun sebelumnya juga didominasi dengan peningkatan revenue yang sampai 2 digit ya. Ada yang sampai 36%, ada yang 23%. Jadi kalau boleh saya nilai, untuk revenue dari Sril ini terbilang sangat baik. Nah, kita masuk ke bagian komposisi revenue. Nah, ini merupakan komposisi revenue-nya. Seperti tadi saya bilang, untuk Sril ini, dia segmen usahanya terintegrasi secara vertikal. Jadi, baik itu permintalan, pertenunan, finishing kain, dan konveksi, bersama-sama merupakan segmen usaha utama dari Sril. Jadi, saya bisa katakan untuk komposisi revenue ini sangat baik karena semuanya didorong oleh segmen usaha utama dari Sril. Kemudian masuk ke bagian revenue segmen. Ini merupakan grafiknya, dan kalau kita coba lihat dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan ya, baik itu pemintalan, finishing kain, dan konveksi. Cuma memang untuk pertenunan ini terlihat angkanya segitu-segitu aja, kurang lebih di sekitar 1 triliunan. Namun seperti tadi sudah disebutkan, kalau keempat segmen usaha ini adalah segmen usaha utama. Jadi semuanya berkontribusi dari hasil kerja utama dari Sril ini. Jadi bisa saya katakan untuk nilai, saya akan berikan nilai sangat baik juga. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai net profit. Ini merupakan grafiknya, dan kalau kita lihat juga terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat dari growth-nya untuk tahun 2019 ini cukup kecil ya, hanya 3,66%. Sedangkan untuk CAGR tahunannya ada sebesar 19,84%. Nah, di sini ada hal yang menarik kalau teman-teman mau coba lihat laporan keuangan secara langsung. Nah, ini saya coba tampilkan untuk tabel penjualan dari Sril ini di tahun 2018 dan tahun 2019. Dan kalau coba teman-teman perhatikan, yang saya lingkari merah itu ada tertera negatif goodwill di tahun 2018 sebesar 24.919.000 USD. Negatif goodwill ini di tahun 2018 dianggap sebagai keuntungan dari Sril. Nah, negatif goodwill ini apa sih? Nah, intinya untuk negatif goodwill ini di tahun 2018 Sril sempat mengakuisisi 2 perusahaan, dan manajemen melihat bahwa uang yang digunakan untuk mengakuisisi 2 perusahaan tersebut terbilang murah, atau dalam arti Sril mengakuisisi 2 perusahaan dengan harga terdiskon. Dan selisih dari diskon dari harga expected-nya ditaruh sebagai laba di negatif goodwill ini. Nah, kalau kita coba tarik negatif goodwill ini keluar dari perhitungan laba tahun 2018, sebenarnya di tahun 2018 ini Sril malah mengalami penurunan laba dari tahun 2017 ke 2018. Namun karena dicatat sebagai keuntungan, maka terlihat di tahun 2018 Sril mendapatkan kenaikan net profit sebesar 24,28% yang tergolong cukup tinggi. Kalau dari segi net profit saya bisa katakan baik ya teman-teman, karena seperti tadi, kalau kita coba tarik negatif goodwill-nya di tahun 2018, sebenarnya peningkatan dari 2018 ke 2019 cukup signifikan.
Meskipun di tahun 2018 sempat mengalami penurunan berarti ya, dibanding tahun 2017-nya. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai GPM, OPM, dan NPM. Ini merupakan grafiknya. Nah, kalau kita coba perhatikan di tahun 2019 ini dibandingkan dengan rata-rata GPM, OPM, dan NPM-nya, ternyata sedikit di bawah ya, dibanding rata-rata tahunannya. Nah, untuk data GPM, OPM, dan NPM-nya sendiri saya bisa katakan cukup, karena saya melihat untuk NPM-nya atau Net Profit Margin-nya tergolong cukup kecil ya, di bawah 10%. Apalagi di tahun 2019 ini ada penurunan hingga mencapai 7,42%. Jadi akan bisa dikatakan baik kalau NPM ini bisa menyentuh 10% atau lebih. Kita masuk ke pembahasan mengenai ROA dan ROE. Ini merupakan grafiknya. Dan kalau kita coba bandingkan di tahun 2019 dengan rata-rata ROA dan ROE-nya, terlihat bahwa juga mengalami penurunan ya. Namun penurunan ini tidak terlalu signifikan. Dan kalau saya boleh nilai, saya akan menilai baik. Kenapa? Karena di sini ROE-nya hampir mau menyentuh 15%. Dan sebenarnya cukup sulit bagi perusahaan untuk bisa stay konstan ROE-nya di kisaran 15%. Jadi saya katakan untuk ROA dan ROE dari Sril ini tergolong baik. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai aset, ekuitas, dan liabilitas. Ini merupakan grafiknya. Dan kalau kita lihat sekilas di tahun 2013 hingga 2019, komposisi aset, ekuitas, dan liabilitasnya cukup menarik ya. Karena untuk ekuitas dibanding liabilitasnya di tahun 2019 ternyata lebih besar liabilitasnya. Dan kalau kita coba lihat angka pertumbuhannya, dan kita bandingkan dengan CAGR-nya, maka untuk aset, ekuitas, dan liabilitas di tahun 2019 ini mengalami penurunan. Namun meskipun begitu, kalau kita coba lihat angka DER-nya dari tahun 2014 hingga 2019 terus mengalami penurunan juga ya. Berarti merupakan hal yang baik juga karena hutangnya semakin berkurang dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kalau kita coba mau melihat lebih dalam lagi di laporan keuangannya, ini saya terahkan untuk liabilitasnya. Untuk liabilitas jangka pendek dari Sril ini, jika dibandingkan dengan jumlah liabilitasnya ternyata kurang lebih 1/3-nya ya. Dan kalau kita coba bandingkan dengan aset lancarnya, atau kas dan setara kas, itu ternyata nggak jauh beda dengan liabilitas jangka pendeknya. Ini menandakan bahwa sebenarnya untuk hutang jangka pendek, Sril mampu membayar hampir seluruhnya menggunakan kas dan setara kas. Namun kalau kita coba bandingkan dengan seluruh aset lancar dari Sril, maka sebenarnya hutang jangka pendeknya ini bisa dibayar lunas dengan mudah. Jadi untuk komposisi aset, ekuitas, dan liabilitas saya bisa nilai cukup saja. Kenapa cukup? Karena pertimbangan liabilitas tadi kita hanya mempertimbangkan jangka pendeknya ya. Jangan lupakan ada liabilitas jangka panjang yang jumlahnya kalau ditotal dengan liabilitas jangka pendeknya itu melebihi ekuitasnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai harga. Ini merupakan pergerakan harga Sril 5 tahun terakhir. Ini cukup menarik ya, kalau teman-teman 5 tahun lalu beli Sril dan menahannya hingga sekarang, baik teman-teman sudah rugi sebesar 56,64%. Nah, kalau kita coba lihat angkanya, untuk PER di tahun 2019 sebesar 2,45, untuk PBV-nya 0,36, berarti tergolong under value ya. Dan kemudian untuk harganya hanya sebesar Rp147. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, untuk PER punya upside potensial sebesar 140%, untuk PBV-nya ada 183%, dan untuk harganya sendiri ada 68%. Itu kalau harga saat ini bisa kembali ke rata-rata 5 tahunannya. Nah, untuk harga saat ini sebesar 147. Ini terhitung di tanggal 26 Mei 2020 dan pernah menyentuh harga tertingginya di 470 bulan Juli tahun 2015. Dan kalau harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya di 470, maka ada upside potensial sebesar 219%. Nah, pertanyaannya, apakah Sril ini mampu memberikan kinerja yang baik hingga harga tertingginya itu bisa tercapai kembali? Nah, untuk bagian price ini saya akan nilai baik, karena tergolong under value ya. Nah, sini saya coba terahkan fakta lain dari Sril. Ini kalau teman-teman baca laporan keuangan maupun laporan tahunannya, semuanya di sana, tapi saya coba rangkum biar teman-teman mendapat gambaran lebih utuh tentang perusahaan Sril ini. Nah, Sril ini memiliki lebih dari 17.000 karyawan. Lalu kemudian menguasai 2,3% pangsa pasar tekstil dunia. Nah, untuk komparasi, untuk China sendiri menguasai 46,5% pangsa pasar dunia, dan Bangladesh sebesar 6,7%. Jadi cukup besar ya Sril ini menguasai pangsa pasar tekstil dunia. Nah, untuk pangsa pasar terbesar tekstil Indonesia sendiri, Sril ini cukup banyak dapat peminatnya dari Amerika Serikat, yaitu sebesar 36%, untuk Timur Tengah sebesar 23%, dan Eropa sebesar 13%. Seperti tadi terjelaskan juga ya, karena ekspornya Sril ini cukup besar, yaitu 60% dibanding domestiknya, sekitar 40%. Sril sendiri juga banyak pelanggan retail besar, seperti H&M, Walmart, Kmart, dan Jones Apparel. Ya, jadi juga bermain dengan brand-brand besar, dan merupakan salah satu dari sedikit pemasok bersertifikat di luar Eropa untuk seragam militer Jerman dan negara-negara anggota The North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Yang Sril ini juga dikenal sebagai produsen seragam tentara yang punya spek atau kualifikasi yang cukup tinggi
Ya karena nggak mudah sebenarnya memasok seragam tentara yang punya spesifikasi yang cukup ketat. Dan kebetulan karena Sril ini terintegrasi secara vertikal, sehingga quality control itu bisa dijaga lebih ketat lagi. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan pribadi. Sama seperti sebelumnya, untuk kesimpulan ini bersifat sangat subjektif. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan boleh dicantumkan aja komentar teman-teman atau opini teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, kalau menurut saya, Sril merupakan perusahaan yang memiliki fundamental baik. Untuk proses bisnis Sril sendiri juga mudah dipahami, jadi nggak berbelit-belit. Tadi ya, mereka melakukan proses lalu menjual hasil barang jadi maupun setengah jadinya. Untuk harga Sril sendiri tergolong under value karena tadi PBV sudah menyentuh 0,3-an. Dan untuk berinvestasi di Sril sendiri, karena isu saat ini yang paling hangat adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini dirasa punya dampak besar pada industri tekstil. Karena adanya PSBB, jadi mungkin operasional perusahaan juga produksinya mungkin menurun, dan orang-orang masyarakat juga lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan beli baju atau garment gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan juga apakah saat ini cocok untuk investasi di perusahaan tekstil. Namun kalau kita coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk revenue saya nilai sangat baik. Untuk komposisi revenue juga sangat baik, net profit baik, GPM dan NPM cukup, ROA/ROE baik, aset ekuitas liabilitas cukup, dan price baik. Oke, jadi beginilah analisa saya tentang saham Sril. Ternyata banyak fakta-fakta menarik kalau kita mau baca laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaannya secara langsung ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Sril ini layak untuk dikoleksi? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen belajar cara analisa fundamental suatu saham. Oke, sekian dulu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.